Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Pembacaan kitab tentang akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Masih pembahasan tentang birrul walidain. Sekarang halaman 26. An Bahz bin Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummaka qala qultu thumma man qala ummaka qala qultu thumma man qala ummaka qala qultu thumma man qala thumma abaka thumma al-aqrab fal-aqrab rawahu Abu Dawud. Fi hadha al-hadith targhib fi birr al-ummi wa hathun 'alayhi wa bayan lil-haqq al-khass alladhi ja'alahu Allah ta'ala lil-ummi masidan 'ala al-ab li'annahu ju'ila lil-ummi thalathata amthal ma lil-abi min al-birr wa hadha yadullu 'ala anna al-umma masida khususiyatin fil birri wa ahaqiyata bihi li'anna al-mu'anata wal mukabadata wal juhd alladhi hasala lil-um fi wujudi al-walad lam yahsul lil-abi wa la li ghairihi mithli. Perhatikan di sini jamaah sekalian. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Ini kalau ada sanad seperti ini, Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ini faedah yang pertama, sanadnya hasan. Iya. Kemudian yang kedua, di sini menunjukkan keindahan dari sanad ini, yaitu dari cucu meriwayatkan dari bapaknya, kemudian dari kakeknya. Subhanallah. Maka di situ menunjukkan bahwa keluarga, anak dan cucu itu harus belajar Al-Quran dan hadis. Berkata kakeknya Bahz, aku pernah bertanya, berarti kakeknya di sini adalah sahabat. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik dengannya? Maka Nabi menjawab, ibumu. Kemudian sahabat tadi nanya lagi, thumma man? Maka Nabi menjawab, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ummaka, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, ibumu. Jadi 3 kali, supaya kita mengerti hak ibu kita. Setelah itu yang keempat siapa? Thumma man, siapa ya Rasulullah? Setelah itu Nabi menjawab, setelah itu abimu, ayahmu, bapakmu, ya. Begitu ya ikhwan, cara kita berbuat baik. Ini siapa yang paling berhak kita berbuat baik? Itu yang pertama ibu kita. Setelah 3 kali kita berbuat baik sama dia, baru ayah kita. Perhatikan di sini tidak disebut oleh Nabi yang pertama sahib, teman. Iya. Perhatikan kalimat akrab di sini. Akrab di sini maksudnya kerabat terdekat. Iya, atau orang yang terdekat denganmu, yaitu istrimu, anakmu. Kemudian kerabat dekatmu, yaitu siapa lagi? Kakekmu, nenekmu. Fal akrab juga, siapa lagi yang paling dekat lagi? Paman, bibi, ponakan, saudara kandung. Itu kita disuruh memperhatikan itu ya. Baru setelah itu, yaitu yang pernah kita bahas di sini. Ya, setelah itu, setelah kerabat baru wabidil qurba wal yatama. Baru setelah itu anak yatim dulu. Wal masakin wa ibnis sabil dan seterusnya. Sahib belakangan.
Tapi zaman sekarang ini ya kawan, ada orang cuek dengan bapak ibunya, tapi dia sangat-sangat memuliakan sahabatnya, temannya. Ini keliru yang seperti ini. Gak pernah bapak ibunya ditraktir makan, tapi temannya berkali-kali. Loh, ini ya apa coba? Berarti belum ngaji. Nah, inilah pentingnya ngaji ya kawan, supaya kita ini ngerti mana yang benar, mana yang salah. Di dalam hadis ini terkandung anjuran sangat agar kita berbuat baik sama ibu kandung kita. Ini Allah jadikan hak khusus untuk ibu lebih daripada bapak. Kenapa ya kawan? Karena ibu itu memiliki jasa khusus, yaitu dia berat mengandung anak itu, ya, berat sekali. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kemudian ketika melahirkan itu bukaan sampai berapa itu ya? 10, bayangkan coba. Makanya ketika ada seorang menggendong ibunya tawaf di zaman Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah aku sudah termasuk orang yang berbuat baik sama ibu saya? Apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya kepada saya? Ya, maka kata Rasulullah, la walau fathah wahidah. Belum, walaupun itu bukaan satu. Karena ketika bukaan itu melahirkan itu sakitnya luar biasa. Puncak sakitnya, perih. Itu kita harus paham itu ya. Jasa ibu kita, susah payah mengandung kita. Setelah itu melahirkan dengan susah payah juga. Menyusui itu juga berat, 2 tahun itu. Ya, begitu ya kawan. Antum kan punya istri kan? Bagaimana itu istri kita kalau menyusui anak? Berat, siang malam. Enak-enak turu, ngelak deh, haus, nangis dia, teriak-teriak. Akhirnya dia harus bangun. Lah bapaknya lapo? Ya turu. Bapaknya turu tambah ngadep nang rono, iya kan? Kalau ibunya enggak, Masya Allah, itu tiap malam itu berkali-kali kadang-kadang. Makanya kadang-kadang antum heran, kenapa ini istri kita yang menyusui ini kadang-kadang subuhnya telat karena dia kurang tidur. Nah itu antum harus paham itu, kurang tidur dia, maka bangunkannya pelan-pelan aja dimarahi. Ya, antum kan tidur terus, sedangkan istri antum bolak-balik tanging, gitu ya. Itu baru menyusui, belum yang lainnya, nyiapkan makanannya, nyewoi, berkali-kali itu. Ya, apalagi kalau sakit anak itu, berat, gendong, nangis terus. Itulah jasa orang tua kita yang harus kita balas dengan sebaik-baiknya. Iya, bapak juga punya jasa lah, pastilah dia yang, jadi keberadaan bapak ibu itu itu jasa terbesar bagi seorang anak. Sebab kedua orang tua itu sababu wujudi, ya, ini orang tua itu menjadi sebab adanya anak. Itu sudah cukup. Anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Apalagi bapaknya itu berjuang siang malam, kadang bekerja, kan ada yang sip-sipan malam juga itu untuk mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anak itu. Nah itu harus dibalas itu.
dengan kebaikan juga. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala fa hadha as-sahabi radhiyallahu anhu sa'ala 'an al-haqqiyati wal awliyayyati fil birri man abahu ay man awla an-nasi wa ahabbuhum bi birri wa ihsan wa mura'atu awliyayyati fil a'mali babun syarifun min al-'ilmi idza lam yuwaffaq ilayhi al-'abdu farubbama yanshagilu fi umurin aqall min ghayriha wa yada'u umuran 'idhaman wa hikmatan ajalla mimma huwa munshaghilun bihi. Sahih. Jadi di dalam hadis itu sahabat bertanya tentang siapa orang yang paling berhak dan diprioritaskan dalam kita membalas kebaikan, berbuat baik. Yang namanya berbuat baik itu adalah satu kata yang isinya umum. Apa saja, baik berbuat baik dengan lisan, perkataan yang baik, sopan santun. Begitu pula mendoakan dengan lisan. Berbuat baik dengan harta, ya, membantu dia. Apanya yang dibantu? Ya cukupi kebutuhannya. Misalnya sikat gigi, perhatikan itu odolnya, sabunnya, samponya, berasnya, dan juga makanannya. Itu kewajiban anak-anak itu. Ya, cukupi itu kebutuhan orang tua itu. Apalagi orang tua yang sudah pensiun, dia bukan PNS, ASN, bukan dia, sehingga dia tidak mendapatkan pensiun. Iya kan? Lah terus masa orang tua disuruh kerja terus sampai umur 80, 80? Jangan menyuruh mereka bekerja umur 80. Umur 60 aja sudah seharusnya suruh istirahat, suruh banyak ibadah. Kebutuhan sehari dicukupi sama anak-anaknya. Harusnya begitu. Tanggung jawab anak-anak itu. Ya. Bukan hanya makanan, minuman, tapi juga pakaian juga. Kalau misalnya dia sibuk, ya sudah sediakan pembantu. Sediakan pembantu. Walaupun itu part time, maksudnya siang aja, malamnya pulang dia. Tapi dia yang mencuci bajunya, laundry dan menyetrika, dan yang masak dan lain sebagainya. Sama itu sudah. Karena antum sibuk bekerja. Itu tanggung jawab anak-anak itu sebenarnya. Maunya tanggung jawab siapa? Kalau orang tua sudah tua, masa disuruh kerja dia? Mana anak-anaknya? Nah ini anak-anak membiarkan orang tuanya keleleran sampai jadi pengemis di lampu merah. Wah ini dosa besar anak-anak itu. Wallah dosa besar. Ya. Kemudian di sini terkandung faedah penting, yaitu kita ini harus tahu di dalam agama ini prioritas. Ya, yang dalam perintah, baik itu yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan haknya makhluk. Haknya Allah jelas ibadah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Itu hak Allah, itu harus dilaksanakan itu. Kemudian haknya makhluk diawali dari orang tua. Setelah itu kerabat. Setelah itu al-yatama, masakin, wabni sabil, ada urut-urutannya. Sahibi bil jamb dan seterusnya ada dalam surat An-Nisa. Ya, sahib itu setelah yatim, setelah orang miskin, ibn sabil, baru sahib. Nah, ini sahibnya tiap hari ditraktir di cappuccino, ya. Sahib terus yang difotoi. Lah mana orang tuanya ini? Gak salah tak ini? Orang tua didahulukan. Kasih dia cappuccino juga mau dia. Ya? Itu ya kawan.
Kalau orang tidak tahu ini, maka dia tidak akan tahu dan tidak akan mengamalkan. Tapi kalau dia tahu, dia akan mengamalkan. Lanjut. Qala hafizahullah ta'ala wa qad dzakara an-nabiy alaihi salatu wassalam birral ummi thalath marrat was sahabi yu'idu su'al man abarru talaban li ma'rifati al-mazid mimman lahu awwaliyatu fil birr wa fi kulli dhalika yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatan thumma qala fil marrati ar-rabi'ati abaka. Nah, coba perhatikan ya. Ditegaskan oleh Nabi hanya ibu sampai 3 kali. Baru setelah itu bapak. Ini penegasan yang sangat kuat dari Rasulullah SAW bahwa ibu kita itu punya hak atas kita, anak-anak ini. Banyak sekarang anak-anak yang cuek setelah dia nikah sama orang tuanya. Itu dosa itu. Seolah-olah istrinya lebih utama dalam kebaikan daripada orang tuanya. Nabi tidak menyebut istri loh di sini. Ya memang istri sudah wajib dikasih nafkah. Tapi lah kalau istri aja dikasih nafkah, apalagi, nah gitu maksudnya, apalagi orang tua. Begitu maksudnya. Jangan setelah menikah bapak ibunya nggak pernah ditelepon, nggak pernah kunjungi, paling setahun sekali cuma cium tangan, setelah itu pergi lagi. Cium tangan, subhanallah, gak cukup ya akhi, cuma cium tangan, ya cium tangan dok, setelah itu ditinggal pergi. Tidak boleh seperti itu. Tanya kebutuhannya apa. Apalagi zaman sekarang, zaman Gojek, online, antum bisa pesan makanan lewat online, iya kan? Kirim ke rumah orang tua, atau pakaian, atau apa saja. Gitu. Tidak boleh cuek sama orang tua. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala wa fi hadha at-ta'kidu 'ala 'idhami maqami al-ummi wa ahaqqiyatiha bil-birr wa li hadha fal-ayatu allati fiha al-wasiyatu bil-walidayn tudhkaru fiha kulliha mu'anatul um wa la tudhkaru mu'anatul ab li'anna al-mu'anata allati hasalat lil-um fi wujudi al-walad lam yakun mithluha wa la qaribun minha lil-ab. Qawlihi subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Masya Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kedudukan ibu kita dan bapak kita. Ya, khusus tentang ibu dikuatkan oleh ayat. Di sini dibawakan 2 ayat. Yang pertama surat Al-Ahqaf ayat 15. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang mana terus Allah menyebut ibu nih, bahwa ibunya mengandung dia dalam keadaan kurha. Ya ini kurha itu sesuatu yang berat, ya, dan bikin dia lemah, dan dia juga melahirkan dalam keadaan kesakitan dan lemah, bahkan ada yang mati kan, ada seorang melahirkan itu, wanita melahirkan itu kependarahan supaya anaknya bisa hidup. Masya Allah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui 30 bulan. 2 tahun menyusui itu berapa bulan ya ikhwan? 24 bulan. Lah sisanya berarti 6. Di sini menunjukkan batas waktu minimal bisa melahirkan anak itu umur janin itu 6 bulan. Umurnya berapa? 6 bulan. 6 tambah 2 tahun
24 bulan jadi 30 bulan. Ya idealnya 9 bulan. Ya kan? Karena kalau 6 bulan itu prematur. Agak repot. Ya harus hati-hati betul. Agak lama itu di inkubator dan lain sebagainya. Ya. Begitu ya, kawan. Bayangkan aja, ini minimal 30 bulan. Kalau normal 6 tambah 3 berarti 33 bulan ibu itu hamil dan menyusui. Kira-kira antum sanggup gak bapak-bapak ini hamil dan menyusui selama 33 bulan? 2 tahun 9 bulan. Sanggup gak antum melahirkan? Wahai laki-laki, guyu berarti gak sanggup itu, iya kan? Nah wanita itu sanggup. Wallahi ya kawan, antum pernah lihat istri antum melahirkan? Saya punya anak 10, saya sekali melihat, ya Rob, ketika masih bukaan 1, 2 biasalah, ternyata ada hambatan. Tiba-tiba bidan itu ngambil gunting gede, tak milih gunting. Ya Allah, buat apa itu, Bu? Ya harus ini Pak, potong. Lu, aku tak nang masjid ya. Allah, nggak bisa, saya nggak bisa lihat gunting-gunting, nggak bisa saya. Ya, antum bisa lihat kan? Nah, coba antum lihat itu, bagaimana sakit itu, nggak dirasakan lagi karena bukaan itu lebih sakit. Iya Pak Dokter, ya kan? Nah itu akhirnya saya ke masjid, saya berdoa aja, oh, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Pulang dari masjid lahir sudah. Guyu kita orang sudah. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, ya Rob. Nah dari situ kita bisa memahami bagaimana dulu ibu kita melahirkan kita. Ya Allah, minta maaf sudah kita sama orang tua ya. Kalau selama ini cuek-cuek ya sama ibu bapak kita, minta maaf, nggak apa-apa, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal doakan dia. Begitu pula surat Luqman ayat 14, wasainal insan biwalidaini hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin. Kami wasiatkan manusia itu berbuat baik sama kedua orang tuanya. Ibunya hamil, mengandungnya lemah di atas kelemahan. Wallahi ada sebagian wanita itu hamil itu bed rest, pendarahan, sehingga dia di tempat tidur ya, lemah di atas lemah, dan menyusuinya selama 2 tahun. Ya silakan. Qala hafidhahu ta'ala wa law ta'ammala al-mar'u fil ayatayn as-sabiqatayn la ra'a fihima tanbihan bi hadha al-amr li'anna al-umma hasala laha thalathatu umurin 'azimatin lam tahsul lil-ab. Al-amru al-awwal al-hamlu wa thaqluhu, wal-amru ath-thani al-wad'u wa shiddatuhu, wal-amru ath-thalith ar-rada'atu wa mu'anatuha. فهذه الأمور الكبيرة العظيمة الثلاثة قد حصلت للأم دون الأب، ولهذا كان لها 3 أمثال ما للأب من البر كما هو واضح في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Nah, ini Masya Allah penjelasan yang ilmiah bahwa 2 ayat tadi menjelaskan 3 hal yang tidak ada pada bapak tapi ada pada ibu. Yang pertama yaitu hamil dan beratnya hamil itu. Yang kedua melahirkan dan beratnya melahirkan itu. Dan yang ketiga menyusui dan beratnya menyusui selama 2 tahun itu. 3 hal ini hanya ada pada ibu, tidak ada pada bapak. Maka dengan sebab ini jelaslah kita memahami hadis Rasulullah. Hak ibu kita, setelah itu bapak kita. Lanjut. Qala hafidhahullah, thumma fil ayatayn tanbihun muhimmun lil ghayati yu'inu ala tahqiqil birri, ala wa huwa tadhakkurul jamil as-sabiq wal ma'ruf
المتواصل الذي كان من الوالدين ومن الوالدة على الوجه الأخص، فتذكر ذلك يعين على البر، والغفلة عن ذلك وإهماله يفضي إلى العقوق. Baik. Jadi juga dalam dua ayat itu ya ada sebab tentang wajibnya kita dengan penuh penekanan di sini ya, dengan kepastian kenapa kita harus berbuat baik sama ibu kita dan kemudian bapak kita, yaitu mengingat kebaikan orang tua itu. Bukan hanya itu, setelah 2 tahun ngasih makan lagi, iya kan? Dulang itu berapa tahun itu ya, makan itu, memandikan, ngasih pakaian dan lain sebagainya. Susah payah orang tua itu. Itu pula bapak kita berjuang sesuai dengan kewajiban masing-masing. Maka sebagai seorang anak yang soleh, dia harus tahu ini dan membalas, menyenangkan hati orang tua itu penting ya. Apa kesenangan dia, misalnya suka makan apa, dia kasihlah dia. Tanya, suka makan apa bu? Rawon misalnya, udah belikan rawon. Pesen lewat online sekarang. Rawon sih Malang enak nih Malang. Ya, kirim ke dia. Atau suka apa lagi? Suka kikil misalnya. Sudah belikan kikil yang terbaik. Dia suka kikil misalnya, yang sudah matang, maksudnya sudah tinggal dimakan. Begitu ya kawan. Jangan antum membelikan makanan dia nggak suka. Nggak suka kok dibelikan, itu gimana coba? Padahal dia dulu waktu kecil suka minta sama ibunya, gorengkan ini, iya kan? Minta ini, minta itu, dipenuhi sama ibunya. Kalau nggak ada di rumah, beli di luar. Mengapa ketika dia sudah kaya raya, terus bapak ibunya udah tua, nggak sanggup bekerja lagi, dicuekin? Dan yang miris ya kawan, ada kisah ketika ada seorang nenek itu terbaring di rumah sakit, dikasih sama anaknya yang cuek itu buah-buahan. Kata ibu itu, kenapa kamu ngasih aku buah-buahan ini? Ilatku wis pahit. Kenapa ketika aku sehat kamu gak ngasih ini buah-buahan? Arrakon. Ya, karena orang kalau udah sakit, lidahnya itu mati rasa, udah hilang rasa dan penciuman. Anehnya orang ngasih makanan waktu dia sakit, mana bisa dimakan itu, rasanya podo kabeh. Harusnya ketika sehat dikasih itu. Dan tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik. Tidak harus menunggu kaya, kapan saja berbuat baik sama orang tua. Perhatikan ya kawan, berbuat baik sama ibu dan bapak itu menjadi sebab orang anak masuk surga. Mana dalil? Itu sudah pernah kita bahas, tapi bukan di sini, di masjid lain, kitab Adabul Mufrad. Jelas sekali hadisnya. Ketika ada seorang berbuat dosa, terus mengadu kepada Ibnu Umar, bagaimana ini solusinya? Saya melakukan dosa besar. Kata Ibnu Umar, kau punya ibu? Iya. Sekiranya kau datang kepada dia, kau berbuat baik sama dia, lemah lembutlah kepada dia, itu kau akan masuk surga. Perhatikan itu ya. Dan juga ada dalil lain. Ada seorang wanita Bani Israel, pelacur, berbuat baik sama anjing, dikasih minum anjing karena haus. Anjing itu kehausan, maka dia berbuat baik sama anjing itu, dikasih minum. Syakarallahu laha, kata Rasulullah, Allah terima amalnya. Ghafarallahu laha, Allah ampuni dosanya. Wa adkhalahal jannah, Allah masukkan wanita itu, bekas pelacur itu, masuk surga.
apalagi memberi makan dan minum manusia. Paham ya kawan? Begitu cara memahami dalil. Jadi salah satu sebab orang masuk surga adalah berbuat baik dengan makhluk. Dan makhluk yang terbaik yang dianjurkan nomor satu siapa? Orang tua. Dimulai dari ibu, bapak, kemudian yang terdekat, dengan dia istri, anak, cucu sampai ke bawah ya. Kemudian di sekitarnya yaitu saudara kandung, paman, bibi, ponakan, kakek, nenek. Begitu ya. Jadi setiap antum berbuat baik, ngasih makan atau minum sama manusia, sama orang terdekat atau yang jauh, ingat hadis itu supaya kita ikhlas dan kita punya harapan kepada Allah agar Allah mengampuni kita dan kita dimasukkan surga oleh Allah karena kita berbuat baik sama orang. Sebaliknya, berbuat buruk kepada makhluk. Ada wanita Bani Israel, ya, dia itu diazab di neraka gara-gara apa? Menyiksa kucing sampai mati. Jadi kucing itu diikat, nggak tahu badannya atau kakinya, pokoknya diikat, nggak dikasih makan dan minum sampai makan tanah dan mati. Kucing itu, yani dia membunuh hewan dan hewan itu makhluk Allah, disiksa dan sampai mati, nggak dikasih makan. Padahal kucing itu kalau dilepas dia bisa cari makan sendiri. Kalau dia bakhil sama kucing, udah lepas saja, jangan dikurung, jangan dibunuh. Membunuh kucing tanpa hak itu menjadi sebab dia masuk neraka. Nabi melihat wanita itu di neraka, apalagi membunuh manusia. Membunuh kucing aja masuk neraka, apalagi membunuh manusia. Maka di sini sekali lagi menunjukkan bahwa ciri orang yang berbahagia itu orang yang berbuat baik. Setelah melaksanakan hak Allah, ibadah, dia berbuat baik sama manusia. Ciri orang celaka, suka ibadah, berbuat baik, jelek dengan makhluk. Nah ini hati-hati. Membunuh kucing, apalagi membunuh manusia, atau mengganggu kehormatan orang, zina. Ya, Nabi ketika khutbah khusuf gerhana itu memperingatkan tentang 4 dosa. Yang pertama syirik, karena itu menyebabkan orang masuk neraka. Itu ada Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai, itu yang membawa berhala pertama kali ke Hijaz. Kemudian yang kedua tadi itu membunuh hewan, kucing. Kemudian siapa itu? Yang berzina. Kemudian apalagi? Mencuri. Jadi mengganggu nyawa manusia, yaitu membunuh. Kemudian mengganggu harta manusia, mencuri. Kemudian mengganggu kehormatan manusia, itu zina. Ini 3 dosa ini ya menjadi sebab orang masuk neraka. Berarti barang siapa yang menghidupkan manusia, maksudnya menyelamatkan manusia sehingga dia tidak mati, gitu ya, maksudnya tidak celaka. Wa man ahyan nas fa ka'annama ahyan nas jami'a. Siapa yang menghidupkan manusia, maka seperti dia menghidupkan seluruh manusia. Kemudian lawan dari mencuri berarti apa? Berbuat baik dengan harta kepada manusia, seperti memberi minum kucing tadi, apalagi manusia. Kemudian zina, jangan zina, nikah. Menikah itu pahalanya banyak. Dan zaman sekarang ini Allah musta'an, ya, banyak fitnah. Padahal sekarang ini sudah mulai banyak gadis-gadis yang tua. Perhatikan itu ya kawan. Kenapa? Karena banyak sebab. Kemudian ada juga laki-laki yang nggak nikah-nikah juga. Iya.
Banyak sekarang. Perhatikan itu. Sudah gitu poligami dipersulit, zina dipermudah. Ngeri dah. Ya, zina dipermudah. Baik online maupun offline. Wah, ngeri sudah. Akhirnya terjadi fitnah di mana-mana. Tersebar penyakit. Ya, penyakit kelamin dan lain sebagainya. Kerusakan sosial di masyarakat kita, akhlak. Allah musta'an. Pacaran dibebaskan, setelah dipacari dibunuh. Aduh, ngerinya. Ya, ngeri banget ya, kawan. Lihat atau tidak lihat kondisi masyarakat kita sekarang ini. Orang mau menikah, menikah itu mudah. Kalau di zaman Nabi itu ya, nikah itu ada seorang wanita janda datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau kamu mau nikahi saya. Maka Nabi melihat ini, Nabi tidak mau. Ada seorang sahabat melihat Rasulullah nggak mau, langsung dia menawarkan dirinya, kalau kamu nggak mau ya Rasulullah, saya mau. Nabi tanya, kau punya apa? Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Coba cari di rumahmu cincin dari besi. Pulang dia cari cincin dari besi, nggak ada, nggak punya dia, nggak ada ya Rasulullah. Ya sudah, kamu punya hafalan berapa ayat? Punya hafalan surat-surat pendek, Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Ya sudah, kamu saya nikahkan dengan wanita ini dengan mahar bacaan Al-Quran, surat-surat pendek itu. Udah, bawa pulang. Walimahan bisa lewat 3 hari. Kalau ada ya, kalau nggak bisa kambing ya mentok. Ya, kalau nggak punya mentok ya mendol. Lah terus yang penting lah, yuk lah, gitu ya kawan. Allah musta'an. Zaman sekarang kita tahu nggak? Nikah itu permintaan, kamu tahu? Gedung. Kamu tahu berapa nyewa gedung sama catering itu? Sampai 1 juta, 100 juta. Ya, semakin banyak diundang semakin besar duitnya. Belum dekorasinya. Itu 30 juta sendiri. Antum kalau yang belum nikah ini ya, ditawari begini. Antum kebetulan ini misalnya calon mertuanya kaya, mau nikah sederhana, kamu dapat rumah, atau nikah di gedung mewah ratusan juta, kamu nggak dapat rumah. Pilih yang mana? Sederhana aja di KUA, walimah sederhana, undang ashab dan kerabat, dapat rumah, dikasih rumah sama mertuanya. Masa selesai dalam 1 hari? Gak sampai acara itu ratusan juta. Ada mubadzir, hilang sudah uang rumah itu. Nah, kita kembali kepada kitab aja ya kawan. Ya, nah di sini maksud saya banyak sekali penyimpangan di tengah-tengah masyarakat kita. Itu perlu diluruskan. Ini yang menyebabkan banyak anak-anak muda minder. Jaluk gedung kan, fulusnya mek biro, iya kan? Akhirnya dia menunda-nunda nikah. Nah ini sudah. Kalau kepengin rohis, murah, cari desa, di desa. Lah sing kota-kota itu jual mahal kabeh nang kota desa. Wallah rohis, murah. Ya. Apa walimahnya? Jagung sama gedang godong. Wallah zen ya kawan. Sehat. Allah musta'an. Lanjut ya akhi. Qala hafizahullah, fatadhakkuru hadhihi al-masa'ib wash-shada'id allati hasalat lil-ummi wa istihdaruha yu'inu al-mar'a ala tahqiqi birriha. Fa idza ghafala al-insanu an hadhihi al-ma'ani wa inshaghala 'anha da'afa fihi janibul birri wa qaraba min al-huquqi shay'an fa shay'an. Sahih. Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang penderitaan dan beratnya mengandung dan menyusui, dan perjuangan orang tua di dalam membesarkan anak-anaknya, mendidiknya dan lain sebagainya.
Itu kalau diingat-ingat kebaikan dari orang tua itu, maka akan tumbuh dalam diri kita itu syukur pada orang tua. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kalian kepadaku atas seluruh nikmat yang aku beri kepadamu wahai manusia. Wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, karena kedua orang tuamu itu baik sama kamu. Itu maksudnya. Tapi kalau seorang anak lupa sudah dengan kebaikan orang tuanya, maka semakin dia lupa, semakin dia dekat kepada durhaka, dan dia tidak akan berbuat baik. Isya. Adzan dulu ya. Lama kita nggak bahas ini. Allahu Akbar. Lanjut ya, akhi. Fadhal. قال حفظه تعالى ولذا في الناس من قد يصل المعاملة مع رفقائه وزملائه وأقرانه ومن يتعامل معهم فيخاطبهم بالآداب والتلطف في الحديث، لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته مع أنها هي الأحق، بل يوجد من يعد والديه وهم أحق بحسن المعاملة، ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا للآخرين بالمعاملة الطيبة والآداب الفاضلة. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Ada sebagian manusia kau dapati dia berbuat baik dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan yang selevel dengan dia, teman-temannya. Dia berbicara dengan adab dan lemah lembut, tapi dengan orang tuanya tidak. Dengan teman-temannya baik sekali, tapi dengan orang tuanya kasar. Padahal ibu bapaknya lebih berhak untuk berbuat baik kita dengan orang tua, dengan kalimat yang baik, dengan harta, dengan apa saja yang kita bisa beri kepada orang tua. Bahkan ada yang sama orang tuanya malah durhaka, malah berbuat keburukan dengan bapak ibunya, dengan ibu bapaknya. Jadi yang benar itu kita kalau nyebut ibu bapak, bukan bapak ibu, karena yang lebih berhak disebut duluan siapa? Ibu. Jadi ibu bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, begitu seharusnya, ya. Nah, kemudian, ini kalau orang tidak tahu bab ini, maka dia akan berbuat keburukan sama ibu bapaknya. Padahal seharusnya dia harus wajib berbuat baik sama ibu bapaknya dengan lisan, dengan anggota badannya, tawadhu, dan juga dengan harta, dan apa saja yang dia punya yang itu dibutuhkan sama orang tuanya kasih. Lanjut. قال حفظه تعالى وقوله ثم الأقرب فالأقرب فيه التنبيه على مراعاة حق القرابة الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب، وإذا كانت الأم أحق بالبر من الأب ففي جانب الأقارب أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم رواه البخاري فلها أحقية خاصة. Jadi kalimat setelah ibu dan bapak, kita berbuat baik sama kerabat dekat. Di sini Nabi SAW dalam riwayat lain menyebut bibi, khalah. Khalah itu adalah bibi dari ibu kita. Paham ya? Kalau ammah itu bibi dari bapak kita. Ya, ini maksudnya saudari bapak kita. Mana yang lebih dekat sama kita? Bibi dari ibu atau dari bapak? Dari ibu, karena kata Rasulullah al-khalatu bimanzilatil bahwa bibi itu, ini saudarinya ibu, itu kedudukannya seperti ibu kita, seperti ummi kita. Jadi kita harus perhatian sama bibi dari ibu kita, saudari-saudari ibu kita. Itu memiliki hak secara khusus. Lanjut. قال حفظه الله
ومن عجيب هذا الأمر أن الخالة تجد في نفسها من الاهتمام والمتابعة والسؤال عن أبناء أختها شيئا كبيرا، وإذا كانت قريبة المسكن منها تبادلها التعاون على التربية والإصلاح وتحس أنهم أبناؤها، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخالة أم، رواه أبو داود، فلها أحقية بالبر والصلة بالإحسان الخاصة. Nah, di antara sebabnya kenapa saudari ibu kita itu kalau sangat dekat dengan kita, ya, karena apa? Ada kebiasaan di kaum muslimin bahwasanya bibi kita dari ibu itu biasanya dia yang paling perhatian dengan kita. Ini dengan ponakan-ponakan dia itu. Tanya ya tentang pendidikan dan kebaikan. Apalagi kalau bertetangga. Kalau misalnya ibu kita pergi misalnya kemana gitu ya, maka anak-anak dititipkan siapa? Bibi atau nenek dari ibu. Biasanya seperti itu. Itu yang paling dekat sudah sama anak-anak kita. Maka dikatakan oleh Nabi al-khalatu bahwa bibi dari ini saudarinya ibu itu, bibi kita itu, saudarinya ibu kita itu sama dengan ibu kita. Rawahu Abu Daud. Maka dia punya hak untuk kita berbuat baik sama bibi kita. Berbuat baik sama dia. Itulah maksud silaturahmi. Diterangkan dalam kitab Syarah Adabul Mufrad bahwa makna silaturahmi, ya, diterangkan oleh ulama ahli hadis, itu maknanya berbuat baik sama kerabat. Bukan sekedar say hello, ya, make a note, tapi yang penting lagi adalah perhatian dengan dia. Kalau dia punya kekurangan, kebutuhan yang kita sanggup bantu dia. Itu lebih berhak ya Pak. Antum kalau punya zakat mal, siapa yang berhak mendapatkan zakat dari antum? Siapa? Kerabat dekat antum yang miskin. Bibi kasih dia. Nah, ibu jangan dikasih zakat lah. Ibu bapak kita dari uang pribadi kita. Masa dari zakat? Zakat kan sekali setahun. Masa sekali setahun ngasih ibu bapak? Tiap bulan lah dari gaji kita, ya, atau penghasilan kita. Jadi jangan dikasih zakat. Zakat itu kan sekali setahun zakat mal itu. Nah, zakat itu yang berhak itu yang kita bagikan kepada siapa? Kerabat kita yang miskin. Bibi kita dari ibu, dari bapak, kemudian kakek nenek kita. Kan biasanya kakek nenek kan sudah gak kerja, kasih dia. Kasih senangkan dia hatinya dari zakat. Kemudian paman dari ibu maupun dari bapak, kasih dia. Kemudian ponakan, saudara kandung kita, kemudian ponakan kita, kasih zakat. Walaupun cuma 100.000 di amplop itu, senang dia. Ya kawan, wallahi senang dia. Lanjut. Qala Allahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala ma ta'muruni qala birra ummak thumma 'ada qala birra ummak thumma 'ada qala birra ummak thumma 'ada rabi'ata qala birra. Ini sama dengan riwayat hadis tadi yang dibacakan, cuma dari sahabat Abu Hurairah, ya, hampir sama maknanya. Di sini menunjukkan faedah bahwa riwayat tentang berbuat baik sama ibu itu disebut sampai 3 kali, kemudian bapak itu bukan hanya dari sahabat Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, tapi dari Abu Hurairah. Demikian, wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu